Halo, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan PBO. Dan dalam bahasa Inggris biasa disebut juga dengan Object Oriented Programming. Untuk lebih jelasnya lagi bahwa Object Oriented Programming akan kita pelajari ini, kita menggunakan bahasa pemrograman PHP karena akan berkaitan nanti dengan mata-mata pelajaran yang lain seperti basis data dan pemrograman web dan perangkat bergerak. Jadi ada baiknya sekarang, kalau dulu mungkin kalian belajar tentang JavaScript, sekarang kita akan belajar OOP atau PBO itu dalam bahasa pemrograman PHP ya. Jadi simak baik-baik materinya dan mari kita mulai pembelajarannya. Pemrograman berorientasi objek atau PBO atau biasa juga disebut Object Oriented Programming atau OOP menggunakan PHP. Nah, ini singkatannya supaya kita reminder lagi, adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Object Oriented Programming. Apa yang dimaksud dengan Object Oriented Programming? OOP adalah tentang membuat objek yang berisi data atau fungsi yang mempunyai karakteristik, menyusun semua kode program dan struktur data sebagai objek. Kemudian, objek adalah unit dasar dari program. Yang ketiga, objek menyimpan data dan perilaku. Objek bisa saling berinteraksi, dan pemrograman OOP bisa dilakukan atau bisa dibuat dengan pemrograman Java, atau Ruby, atau Python, atau C++, JavaScript, dan PHP versi 5 ke atas. Sekarang kalau tidak salah versi PHP itu sudah sampai dengan versi 7. Jadi bisa pakai versi 5, PHP 5, PHP 6, atau PHP 7. Konsep OOP pada PHP seperti apa? Yang pertama, kita harus mengerti dulu basic atau dasar dari Object Oriented Programming pada PHP. Yang pertama, kita harus mengerti mengenai kelas dan objek. Yang kedua, kita juga harus mengerti apa itu properti dan metode. Yang ketiga, kita harus mengerti tentang constructor. Yang keempat, tipe objeknya atau objek tipe. Yang kelima, pewarisan atau inheritance. Yang ketujuh, visibility atau access modifier. Di sini ada dua nanti, ada public dan privat. Ya, namun kalau kita tidak menuliskan visibility-nya, untuk defaultnya dia adalah public. Ya, tapi supaya bagus, kita tuliskan saja nanti visibility-nya itu public. Kemudian yang ke-8 ada setter dan getter. Yang ke-9 ada static method. Jadi ini dasar PHP atau dasar OOP pada PHP yang harus kita pahami dengan benar supaya bisa kita melakukan pemrograman berorientasi objek. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang kelas dan objek. Apa yang dimaksud dengan kelas? Apa yang dimaksud dengan objek? Dan bagaimana cara membuat kelas dan objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tapi sebelum kita lanjut membuat program, di sini saya berikan ilustrasi ya supaya kita lebih paham. Kalau misalnya di sini kelas adalah buah, maka objeknya itu adalah jenis-jenis buahnya. Misalnya apel atau pisang atau mangga atau nanas. Nah, semua jenis buah ini masuk dalam kategori kelas buah. Ya. Jadi buah itu adalah
template. Objeknya adalah yang nyata, yang bisa kita lihat. Kan kalau misalnya kita bilang, saya mau beli buah, nah, pasti orang akan bertanya, objeknya apa? Buah apa? Ya, tidak mungkin kita bilang, beli buah. Terus orang yang kita tanya langsung bisa tahu buah apa yang kita maksud. Pasti kita akan sertakan objeknya. Buah apel, buah pisang, buah mangga, buah nanas. Nah, begitu dengan pemrograman ini juga, ada nama kelasnya dan objeknya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti untuk ilustrasi ini, ya. Kemudian secara definisi, kelas itu adalah blueprint atau template, ya, untuk membuat instance dari objek. Kemudian kelas mendefinisikan objek. Kelas juga menyimpan data dan perilaku yang disebut dengan properti dan metode. Berarti di dalam kelas terdapat properti dan metode. Ingat baik-baik, di dalam kelas terdapat properti dan metode. Cara membuat kelas. Kelas dibuat dengan menuliskan keyword kelas, diikuti nama kelasnya apa, dan dibatasi dengan kurung kurawal buka dan tutup. Di dalam kurung kurawal buka dan tutup ini kita bisa menuliskan properti dan metodenya, ya. Yang kedua, aturan penamaan kelas, ya, sama seperti variabel. Jadi aturan-aturan yang melekat pada pembuatan variabel itu sama dengan aturan yang melekat pada pembuatan kelas. Membuat kelas, nah contoh programnya seperti ini, ya. Misalnya di sini kita membuat kelas mobil, ya. Kita awali dengan nama kelas, kemudian huruf pertama dari nama kelas itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan di dalam kurung kurawal di sini, kurung kurawal buka dan tutup, terdapat properti dan metodenya. Pada kesempatan ini saya belum akan membahas lebih jauh tentang properti dan metode. Kita masih fokus kepada kelas dan objek. Objek adalah instance yang dapat didefinisikan oleh kelas, ya. Banyak objek dapat dibuat menggunakan satu kelas. Jadi dalam satu kelas banyak terdapat objek. Dan yang ketiga, objek dibuat dengan menggunakan keyword new. Saya akan berikan contoh pembuatan objek dan kelas. Ya, dalam hal ini kita sudah akan melakukan pengkodingan, ya. Yang pertama, di sini bagi yang memiliki laptop, silakan download nanti untuk SAM servernya kalau belum punya SAM server, dan text editor Sublime Text yang saya sertakan dalam video ini di bagian deskripsi, ya. Jadi kalian lihat deskripsi video ini, SAM servernya dan Sublime Text-nya, ya, supaya bisa mempraktekkan pemrograman yang akan kita praktekkan sebentar. Oke, kita masuk kepada pembuatan coding. Pertama-tama kita jalankan dulu SAM servernya, ya. Kita klik SAM sini. Di sini kebetulan saya sudah menjalankan. Untuk SAM servernya kita klik Apache dan MySQL hingga berubah seperti ini. Kemudian kita minimize, lalu kita membuat folder baru di dalam local disk C, di mana folder SAM itu diinstal. Kemudian kita pilih htdoc, lalu kita buatkan foldernya, kita beri label PBO seperti ini, ya. Kemudian kita buka Sublime Text sebagai text editor, kita klik. Di sini kita akan membuat satu file
yang akan disimpan pada folder PBO. Kita klik file, save as. Kemudian kita cari local disk C, kemudian sam, htdoc, folder PBO. Nah, seperti ini. Kita simpan dengan nama file latihan 1.php. Kita save. Kemudian kita buatkan PHP-nya. PHP, enter, tutup PHP. Seperti ini. Yang pertama, kita akan buat yang disebut dengan kelas. Ya. Untuk membuat kelas, diawali dengan keyword kelas. Tuliskan kelasnya seperti ini. Diikuti nama kelasnya. Misalnya saya ambil di sini mobil. Dan jangan lupa huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar. Dan bila nama kelasnya agak panjang sedikit, bisa kita tambahkan underscore. Misalnya mobil besar. Jika seperti ini akan error. Kemudian kita buatkan kurung buka kurung tutup menggunakan kurung kurawal. Nah, di antara kurung kurawal ini bisa kita sisipkan yang namanya properti, ya, properti dan metode. Di mana properti berisi data, sedangkan metode berisi perilaku. Untuk objeknya kita letakkan setelah kurung kurawal. Ya, artinya yang akan tampil ke browser. Misalnya kita buat seperti ini, kita akan buat objek baru, ya, yang namanya sini misalnya transportasi, transport atau kendaraan lah, kendaraan 1. Kita berikan untuk membuat objek diawali dengan keyword new, kemudian nama kelasnya mobil, kurung buka kurung tutup kurung biasa. Nah, ketika kita sudah menuliskan sintaks seperti ini, artinya kita sudah berhasil membuat satu objek kendaraan dari kelas mobil. Ya. Mari kita lihat isinya. Coba kita lihat. Kita ketik di sini untuk melihat vardam kurung buka variabel kendaraan 1. Kendaraan 1. Titik koma. Kita buka browser. Kita tambah di sini. Kita hapus dulu. Kita tuliskan localhost /pbo /latihan1.php. Enter. PBO muncul. Oh, belum kita save. Sorry, kita save dulu. Sorry. Kemudian kita refresh kembali. Nah, saya perbesar. Nah, di dalam browser tampil seperti ini. Dia membuat satu objek dari kelas mobil, yaitu objek yang pertama. Seperti penjelasannya juga bahwa di setiap kelas bisa terdiri dari beberapa objek atau bisa banyak dalam satu kelas, bisa banyak objek. Misalnya kita tambahkan lagi di sini objek baru, misalnya kendaraan 2 sama dengan new
mobil. Seperti ini. Kita Vardam juga, kita blok saja, copy, enter Vardam. Sini kita ganti dengan kendaraan 2. Save, refresh. Nah, sudah terdapat 2 objek. Objek 1, objek 2 dari kelas mobil. Ya. Jadi seperti itu cara membuat kelas dan objek. Sangat mudah. Ini dasar yang perlu kita pahami. Demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan tolong dipraktekkan. Ya, sekali lagi, jika tidak memiliki komputer, tidak apa-apa. Kalian tuliskan di kertas atau di buku kalian saja. Yang penting intinya, kalian paham bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana cara membuat objek. Ya. Terima kasih. Untuk video yang kedua, kita akan membahas nanti apa yang disebut dengan properti dan metode. Ya, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Yang memiliki laptop, silakan install SAM dan Sublime Text-nya, text editor. Saya sertakan pada deskripsi video ini. Silakan kalian download dan install pada laptop kalian. Dan yang belum mempunyai laptop, bisa ditulis-tulis kembali di kertas. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Salam cerdas, Marosa.